Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsu ma kunta. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sidang jemaat-jemaat yang sama-sama dirahmati, tidak ada ungkapan yang paling baik kita ucapkan pada kesempatan hari ini terkecuali syukur pamuji dan berkari Allah Subhanahu wa taala, sebab dialah Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan kita semua ini senantiasa pergunakan sisa hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikat daripada penciptaan manusia tiada lain untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sidang jemaat-jemaat yang sama-sama dirahmati, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, ada 3 hal yang menjadi persyaratan untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, kita harus memiliki rasa sabar. Yang kedua, kita harus memiliki rasa ikhlas. Yang ketiga, kita harus memiliki rasa syukur. Kenapa ketiga hal ini kita harus miliki? Karena inilah salah satu persyaratan untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita harus memiliki rasa sabar? Karena Allah telah berfirman bahwa kita ini akan diuji. Kullu nafsin misyarril khair. Allah sudah tetapkan bahwa semua orang akan kuuji. Berbicara tentang ujian, menurut ayat ini, kullu nafsin, semua manusia akan kuuji misyarril khair. Ada 2 cobaan yang Allah akan berikan kepada kita. Yang pertama, Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak senangi. Yang kedua, Allah akan menguji kita dengan sesuatu apa yang kita senangi. Keduanya ini senantiasa silih berganti kepada manusia di setiap perjalanannya di kehidupan dunia ini. Apa kaitannya dengan sabar? Karena Allah akan menguji kita dengan sesuatu hal yang kita tidak senangi atau sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Misalnya di perjalanan kehidupan kita ini, terkadang Allah memberikan sesuatu penyakit, dan saya yakin ketika penyakit itu
diberikan kepada kita, semua orang tidak senang. Tetapi apa yang perlu kita lakukan ketika Allah menguji kita dengan sesuatu hal yang tidak kita senangi, ya kembali kepada sabar. Sabar kita punna nauji kering Allah Subhanahu wa taala, punna nasarki cobaan berupa anu tadi ngai. Misalnya nasarki cobaan penyakit, harus memiliki rasa sabar. Karena kapan-kapan tena sabar kimiliki, kita tidak memunceng rasa sabar, maka boleh jadi kita sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita merasa ibadah kita kepada Allah tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, tetapi Allah memberikan penyakit. Terkadang kita kalau tidak ada rasa sabar dan tidak ada rasa keikhlasan di dalamnya, maka boleh jadi kita sangka buruk kepada Allah. Boleh jadi kita mengatakan angapa negara Allah Subhanahu wa taala nanasari sengkamayan. Tetapi ketika kita mempunyai rasa sabar bahwa apa yang saya alami pada saat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya ada keikhlasan, maka penyakit itu atau cobaan itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menaikkan derajat kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat erat kaitannya sabar dengan kehidupan kita. Atau boleh jadi seorang pedagang mengalami kerugian, namun ketika ditimpa suatu kerugian, maka boleh jadi dia sangka buruk lagi kepada Allah. Dia tidak tahu bahwa semua itu adalah ujian. Dan ketika kita sangka buruk kepada Allah, ketika dagangan kita tidak beruntung, maka kita berdosa kepada Allah karena sangka buruk dan tidak bernilai ibadah. Tetapi kalau kita sabar, ikhlas, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi menurut perhitungan kita rugi dagangan kita, tetapi di balik kerugian itu ada nilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nia aja pas sawalan nasarengke kering Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sabar ki. Dengan rasa sabar itu maka Allah memberikan pahala di balik kerugian kita. Jadi rugi jadi antu puna palu-palu di alamu-lamu ki. Nanti nang hingga pawasele nampak sangka buruk ki mari kering Allah Subhanahu wa taala dosa ki. Tetapi ketika sabar dan ikhlas menerima itu, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Tinana jina nampak anturi kante anja pasarena kering Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini mengalami sesuatu hal cobaan dari Allah, lalu kita ikhlas dan sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, janganlah engkau mengatakan dirimu beriman sebelum engkau uji. Jadi dia mengiru karena ini tapak itu main kering Allah Subhanahu wa taala punna tidak pernah lebat kita terima ujian kering Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perlunya kita memiliki rasa sabar di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena ada sesuatu hal pasti dan pasti kita tidak senangi. Boleh jadi batu yang dari masika sulpi kemanjoy ni anjo sesuatu hal yang kita tidak inginkan, kita tidak senangi, dan ketika kita sabar di dalamnya, alhamdulillah
kita mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kaitannya dengan zuhur dengan ayat tadi? Kullu nafsin bisyarril haid lahu ujintu atau lahu ujintu yang ngasih atau wasigan cobaan anu nangai. Jadi bukan hanya sesuatu hal yang kita tidak inginkan itu cobaan, bahkan apa yang kita senangi itu juga cobaan. Taruhlah misalnya selama kehidupan kita ini tina nalibak kinasari dari Allah Subhanahu wa taala garri, tina nalibak kinauji sigang garri, atau tina nalibak kinauji sigang kerugian pak barang-barangan wasel pak barang-barangan tulis nasari ki kesehatan tulis nama barakah ki kare Allah Subhanahu wa taala boya-boyata usahata, itu semua ujian. Maka ketika kita ini diuji dengan kesehatan, bagaimana kita menyikapi? Tentu kita bersyukur kepada Allah. Disyukuri nikmat pasarena kare Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang digambarkan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nah antu nikmat pasare kumahir kau anu takulen tu direken-reken. Nikmat apa itu? Nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Itulah nikmat yang terbesar buat kita semua. Punang bangun kena tinro, na tena jangan apa-apa pakai serta, tena jangan pai neka misalnya. Sehat jangan pakasya ka, itu perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rasa syukur itu bukan sekedar alhamdulillah, tetapi rasa syukur itu kita aplikasikan dengan ibadah. Jadi dipakai nih buku magasnya kesehatan untuk beribadah mengerjakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai. Kaki kanan tidak jadi nasara garing Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat sayang kepada saya karena tidak jadi lepas nasara garing sehingga kita lupa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan tu dapat lumpur dekat dengan kesehatan garing Allah Subhanahu wa taala. Ujian buat kita, ujiannya apa? Apakah kita pergunakan untuk beribadah ataukah kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, saya yakin semua orang ketika diberikan sesuatu harta pasti dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi bagaimana menyikapi atau bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita? Banyak orang lupa ketika dia mempunyai harta, dia lupa bahwa sebagian ada hak orang miskin, ada hak tempat ibadah di antara harta yang dititipkan kepada semua orang. Biasa tahu tak lupa karena aneh harta pak barang-barang anak sareng kering Allah Subhanahu wa taala. Nyetung ini hak anak yatim, nyetung hakna tugas sia-sia, nyetung hakna tempat-tempat ibadahnya. Tak lupa untuk mengeluarkan sesuatu sedekah atau berimpak karena dia merasa dirinya yang berusaha bukan dari Allah, sehingga dia lupa untuk menginfakkan sebagian hartanya. Jadi cara untuk menyikapi, mensyukuri nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita, bagaimana caranya mensyukuri? Yaitu mengeluarkan infak, mengeluarkan zakat, memberikan kepada fakir-fakir miskin, tetangga kita yang kurang mampu misalnya, tempat ibadah. Maka itulah hasil jerih payah yang kita miliki selama bekerja di dunia ini. Jangan sampai waktu bosi kabosian, waktu bambang kabambangan, tuli makaresota, tetapi tidak ada yang kita akan nikmati pada saat alam kubur, pada saat di yaumul kiamat. Karena memang tinamantun naliba
kisah sedangkan ia bina gambarkan karena Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa amfiku mimma razaqnakum ayahti ahadumul maut. Nah karena pasti dah kami meminjau sebagian impak kami meminjau sebagian hartamu tena jenaya kabusukna sebagian hartamu yang Allah titipkan kepadamu sebelum nabatui kenaya ajalah. Karena kenapa? Banyak orang nanti yang memohon untuk kembali payakula rabbalaula ahartani illa ajalin qarib wa asaddaka wa akum minas solihin. Oh karena potera ngamai rililo mana sedang betonja aku tak naik malaikat untuk apa meromoter tidak ni rumengan recoto tidak ni rumen jama tidak ni rumah bersenang-senang untuk apa ingin kembali wa asaddaka wa akum minas solihin. Potera kare irutuma masyidaka irutuma membajiki sambayangku irutuma membajiki ibadahku mari kare Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anjur Pakistan lagi romutere nakala kare Allah Subhanahu wa taala tidak mau jalan untuk kembali ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, untuk mensedekahkan sebagian harta kita. Inilah yang digambarkan oleh Allah di surah Al-Adiyat, innal insana li rabbih lakanud. Nah karena Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Adiyat, innal insana li rabbih lakanud. Banyak orang itu lupa kuberikan harta tapi lupa untuk bersedekah, lupa kepada hartanya bahwa sesungguhnya harta itu dia tinggalkan di dunia ini. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan jalan ibadah, atau dengan kata lain, mari kita dunia apa putih sahadatta mangir kareng Allah Subhanahu wa taala, ampa putih sahadatta mangir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lebar negara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita aplikasikan dengan jalan ibadah. Karena pun tulis bapak yang ganai asyhadu an la ilaha illallah tina karain pasangalina Allah taala, tina karain lagu soba pasangalina Allah taala. Resiko berikatnya pun teki beribadah, teki agau wajib. Dan yang kedua sahadatta wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun lebato menikucapkan dedalekana kare Allah Subhanahu wa taala, as-sumpah mair kare Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suratun dipatapakna kare Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh panutan yang kita ikuti. Ya mintu nanti dalam jemaah apa ingatkan ke hati ka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh panutan yang terbaik kita ikuti. Pertanyaan mesin berkata kali bagi bersaksi mari kari Allah Subhanahu wa taala kana tina maraing lagu sumba pasangalina Allah taala, tina maraing lagu binawang pasangalina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwasyami'ul alim.